Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSS dan Persik Kendal ini mempunyai logo yang sama. Nah, apakah logo yang sama ini terkait mereka itu saudara? Nah, oke, kita saksikan saja bersama. Ya, PSS Sleman dan Persik Kendal ini mempunyai kesamaan logo ya. Yang diperdebatkan kemarin itu, tahun-tahun kemarin itu di Twitter ini ya, logo Persik Kendal ini. Logo Persik Kendal ini hampir mirip sekali dengan PSS Sleman. Nah, apakah kedua tim ini bersaudara ataukah kedua tim ini satu embrio? Nah, tepatnya kedua tim ini tidak ada sangkut pautnya antar saudara atau bukan ya. Ternyata bukan bersaudara ataupun satu pemilik, itu bukan. Nah, Persik Kendal ini dulunya logonya bukan seperti ini. Menurut pandanganku pribadi, Persik Kendal lebih bagus waktu logo pertama itu. Nah, tetapi kalau logo ini mau di-rebranding lagi ya, saya sih monggo-monggo saja, itu hak pemilik Persik Kendal ini. Nah, Persik Kendal ini bermarkas di stadion mana dan punya supporter apa? Tolong disebutkan, Cuk. Persik Kendal ini adalah klub yang berada di area Semarang Raya ya. Klub ini mempunyai supporter bernama The Black Mania dan Ultras Bomber. Stadionnya di Kebon Dalem ya. Ya, betul sekali. Persik Kendal ini lahir pada tahun 1 Januari 1970 ya. Tahun itu lahir berarti lebih tua daripada PSS Sleman. PSS Sleman 1976. Nah, Persik Kendal ini 1970. Persik Kendal ini mempunyai julukan yaitu Elang Putih. Sebelum munculnya supporter Black Mania dan Ultrasnya tadi, supporter Persik Kendal itu yaitu Baureksomania. Baureksomania ini sayangnya belum terekspos media saat itu. Namun sangat disayangkan sekali, supporter ini bubar karena ya dulunya itu pada sibuk masing-masing era 90-an itu. Nah, Persik Kendal ini stadionnya kondisinya seperti apa, Cuk? Tolong disebutkan. Sebenarnya stadion Kebon Dalem ini bagus ya menurut saya. Secara kapasitas juga bagus ya. Tapi masalahnya dari dulu itu kurang terawat dengan baik. Dari rumput, dari tribun itu mungkin kurang terawat ya. Mungkin baru-baru saja ini ketika mau dipakai oleh renovasi sedikit-sedikit ya dari segi rumput ya. Tapi dulunya kurang tertata dengan baik. Akhirnya ya gitu-gitu aja sih stadionnya. Jadi pada intinya PSS Sleman dan Persik Kendal ini tidak ada sangkut pautnya dan hubungannya ya, Cok ya? Ya pasti nggak ada lah ya. Ini cuma kebetulan aja logonya sama ya. Hasil rebranding ya mungkin nggak tahu lah itu modelnya sayembara atau bagaimana ya, mungkin kurang mensurvei lagi atau kurang observasi lagi. Tapi kalau urusan nama sih hampir kebanyakan tuh ada yang mirip ya, kayak Persik Kendal harus ya, ini kan mirip dengan Persik Kediri ya. Padahal dari segi nama aja mirip ya. Persik Kendal, Persik Kediri, logonya juga hampir sama dengan PSS Sleman. Oke, benar sekali. Menurut pandanganmu Persik Kendal ini perlukah rebranding logo ataupun gimana biar gak terlalu mirip-mirip banget sama PSS Sleman? Kalau menurut pandanganmu ini mirip banget ya? Atau cuman beda tengahnya aja ya? Gitu. Ya menurut saya sih lebih bagusnya rebranding logo lagi ya, karena buat dari segi marketingnya aja sudah beda nanti ketika rebranding logo. Rebranding tapi tidak meninggalkan sejarahnya ya, tidak meninggalkan filosofinya tim tersebut. Itu keren sekali menurut saya. Dalam perusahaan, dalam sebuah lembaga itu rebranding logo adalah hal yang lumrah ya. Oke, betul sekali. Saya sangat mengapresiasi ketika tim kalian itu berani ambil resiko rebranding logo. Itu sangat saya apresiasi sekali. Ketika masih banyak yang takut rebranding logo, tetapi ini mau rebranding logo, itu saya apresiasi. Tetapi kembali ke awal lagi, rebranding logo ini harus menurutmu, pandanganmu, batas rebranding saja atau harus menguntungkan bagi klub, atau bagaimana, Cok? Menurut pandanganmu rebranding logo ini harusnya bagaimana, atau rebranding aja nggak ada untungnya sama sekali, itu gimana? Ya pastinya ada profit ya ketika logo itu di rebranding ya. Logo itu kan sebagai marketing bagi klub, pemasaran lah istilahnya. Bisa dikembangkan dalam berbagai bidang ya. Bidang fashion, menarik sponsor, bahkan untuk daya beli masyarakat itu semakin
baik ya ketika rebranding logo itu menurut saya. Oke, betul sekali Cuk. Rebranding logo jika tidak menguntungkan ya sebaiknya tidak aja. Kalau rebranding logo itu harus menguntungkan untuk tim, harus menguntungkan untuk semua pihak itu. Oke, nah ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Ini sejarah Persik Kendal ini prestasi terbesarnya apa sih Cuk? Klub ini pada tahun 2018 awal naik ke Liga 1 ya, atau tepatnya di kompetisi tahun 2017 ya. Tapi sayangnya cuma satu musim ya di Liga 2, akhirnya tahun 2018 akhir degradasi ke Liga 3 ya. Padahal tahun 2018 itu atmosfer sepak bola Kendal meningkat ya. Supporter semakin banyak, pendukung semakin banyak. Bahkan stadion aja kadang full ya. Tapi ya ketika degradasi ya kayak ginilah ya, banyak yang meninggalkan tim. Mungkin bisa melipir ke tetangga sebelah ya yang di kasta atas mungkin. Oke, perlu saya revisi tadi. Itu bukan Liga 1 tapi Liga 2. Timnya berada di Liga 2. Yang diomongkan Cuk tadi kan naik ke Liga 1. Bukan Liga 1 tapi Liga 2 ya. Itu yang perlu saya revisi. Ketika di Liga 2 tim ini mempunyai banyak supporter, bahkan tribunnya sering full ya. Nah, supporter kedua ini The Black ini beraliran mania. Kalau yang satunya udah jelas ya Ultras pastinya. Nah, kedua supporter ini juga sangat kreatif, juga sering menampilkan koreo mozaik juga. Nah, Persik Kendal kan tim area Jateng ya. Kita lebih memprioritaskan tim area Jateng. Nah, kalau Persik Kendal ini kamu melihat potensi dari Persik Kendal ini seperti apa Cuk? Timnya itu apakah layak juga ya berada di Liga 2 abadi atau Liga 1 atau gimana? Ini gimana Cuk menurut pandanganmu? Ya, Persik Kendal ini kan daerahnya dianugerahi kota industri ya, dekat dengan ibu kota Jawa Tengah ya, Semarang ya. Nah ini kan secara potensi luar biasa, apalagi stadionnya bagus ya menurut saya ya. Secara kualitas tinggal perawatan saja sih menurut saya. Nah, untuk mencari sponsor pun ketika nanti klub sudah profesional juga nggak terlalu sulit. Karena apa? Karena ini kotanya aja kota industri, banyak pabrik di sini, mungkin bisa mendukung, mensupport klub kotanya. Ini ya mas, yang dimaksud potensinya Persik Kendal yang luar biasa menurut saya. Oh, kalau kota industri itu biasanya kalau kita memasukkan kenapa kok ini potensi ya seharusnya lebih mudah mendapatkan investor. Benar tidak itu Cuk? Ya benar sekali ya. Mungkin bisa dari, kalau di Liga 3 sekarang dari CSR itu masuk ya kalau kota industri ya. Metode CSR ini kan sangat realistis ya untuk klub Liga 3 ya. Karena apa? Karena ini kan bentuk dukungan dari perusahaan-perusahaan daerah untuk mensupport klub kotanya. Nah, nanti kalau beda lagi kalau nanti sudah profesional ya, sudah di Liga 2 atau Liga 1, sistem marketingnya lebih ke profesional ya, dalam arti ada saling menguntungkan. Tapi kalau di Liga 3 mungkin metode CSR lebih realistis. Berarti kesimpulannya Liga 3 itu CSR dulu, nanti kalau di Liga 2 baru datangkan investor. Nah, kalian kan kota industri, seharusnya kan mudah mendapatkan investor besar ataupun bagaimana. Nah, harusnya maulah mensupport lokal footballnya, nggak cuman di tanah itu aja kalian cari uang, tapi sepak bolanya juga dihidupi itu. Nah, selain Persik Kendal ini saran-sarannya ini bagaimana Cuk menurut pandanganmu agar bisa naik kasta dulu lah Liga 2 ini, bagaimana menurut pandanganmu? Ya supporternya harus loyal ya, mendukung tim kebanggaan ya, harus menuntut untuk naik ke Liga 2 ya, untuk manajemen sekarang ini sebagai tanggung jawab soal kepengurusan tim. Penuhi stadion ya, kasihan Persik Kendal ketika degradasi ini kan mereka butuh pertolongan dari supporter ya. Karena bagaimanapun supporter adalah nyawa bagi klub sepak bola. Dimanapun, di negara manapun itu supporter adalah nyawa bagi klub sepak bola. Tanpa supporter nothing. Oh, berarti kamu lebih menuntut ke supporternya agar naik Liga 2 ya. Kalau saya sih untuk timnya ya segera kalian ini sadar, tim Jateng harusnya lebih baik, harus baik. Tim Jateng nggak boleh ada yang terpuruk lagi. Nah, apalagi kalau sampai nunggak gaji, itu jangan sampai. Tim Jateng ini harus bagus, harus menjadi percontohan yang baru untuk sepak bola Indonesia. Nah, itu harapan saya sih. Tapi ya mungkin akan terwujud ya menunggu beberapa tahun lagi.
tapi ya enggak apa-apa. Nah mungkin itu saja ya perbincangan kita tadi tentang kemiripan logo PSS dan Persik Kendal ini. Memang tidak ada sangkut pautnya. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe.